Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, ala ni'amillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Kepada yang terhormat Ibu Kepala SD 8, yang kami hormati genap Dewan Asatidah SD Muhammadiyah 8, Bapak Ibu wali siswa, baik yang sudah bergabung maupun yang masih dalam proses dalam forum silaturahim via online Zoom meeting pada kesempatan ini. Pertama-tama marilah kita bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita masih diberi nikmat sehat sehingga dapat bermuajahah walaupun jarak jauh, insya Allah tidak mengurangi rasa kekeluargaan kita dalam bersilaturahim. Kedua kalinya, sholawat serta salam kita sanjungkan ke pangkuan beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ketiga kalinya saya akan membacakan susunan acara Zoom meeting pada pagi hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, dilanjutkan acara yang ketiga yaitu sambutan, acara yang keempat sosialisasi program, acara yang kelima interaktif, acara yang keenam doa sekaligus penutup. Baiklah Bapak Ibu semua, kita mulai acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara dari awal sampai akhir nanti dapat berjalan dengan lancar. Amin. Kemudian dilanjutkan acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ananda Sakanatul Latifah. Ananda Sakanatul Latifah. Waktu dan tempat kami persilahkan. Diatur kono sing atur dulu biasa dulu. Alladzina amanu tafassahu yafsahillahu wa idza qila inshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allahu Mutatala. ya ayyuhalladzina amanu Pekerjaan 12. Waikumur rasul faqaddimu baina yaday najwakum shadaqah. Dzalika khairul lakum wa athhar. Fa in tajidu fa innallaha ghafurur rahim. A'ashfaqtum an tuqaddimu baina yaday najwakum shadaqah. Fa in lam taf'alu Allahu 'alaikum fa aqimus sholata wa atuz Allah wa rasulahu wallahu khabirun bima ta'malun. Alam tara ilal ladzina tawallaw qawman Allahu 'alaihim minkum wala minhum wa yahlifuna 'ala al-kadhibi wa hum ya'lamun.
لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون. Shadaqallahul Azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Semoga dengan lantunan ayat suci Al-Quran tadi dapat menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu semuanya yang dirahmati Allah, dilanjutkan acara yang ketiga, yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah SD Muhammadiyah 08. Kepada beliau Ibu Alifia Melati Farida, Sarjana Pendidikan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La haula wala quwwata illa billah. Yang saya hormati seluruh wali siswa SD Muhammadiyah 08 Semarang. Yang saya hormati Bapak Ibu guru dan mungkin wali anak-anak yang ikut menyaksikan Zoom hari ini. Alhamdulillah pagi ini kita masih diberi kesempatan, kita masih diberi kesehatan sehingga bisa bertemu dalam acara silaturahmi sosialisasi program SD Muhammadiyah 08 Semarang. Walaupun mungkin dalam bentuk virtual kita memang masih membatasi untuk tatap muka. Saya harap kegiatan pagi ini bisa sedikit memberi gambaran bagaimana nanti proses pembelajaran siswa selama masa pandemi di SD Muhammadiyah 08 Semarang ini. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama saya mewakili seluruh keluarga besar SD Muhammadiyah 08 Semarang mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu yang mungkin baru saja bergabung di keluarga besar SD Muhammadiyah 08 Semarang ini. Kami mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas kepercayaan yang telah diberikan kepada kami. Semoga kami bisa melaksanakan amanah putra putri Bapak Ibu dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan yang diharapkan oleh semua pihak. Kemudian kepada Bapak Ibu yang sudah menjadi wali utama, kami mengucapkan selamat datang, selamat bertemu kembali. Walaupun mungkin masih dalam banyak keterbatasan, semoga ini tidak menghalangi nilai silaturahmi yang kita laksanakan di hari ini. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, di antaranya tentang proses pembelajaran selama pandemi ini. Selama masa pandemi ini mungkin masih proses pembelajarannya menggunakan jarak jauh. Jadi mungkin nanti ada kombinasi antara pembelajaran daring maupun tugas secara tertulis. Nanti untuk hal tersebut akan disampaikan lebih lengkap oleh Pak Rosyid dalam sesi yang berikutnya. Yang pasti saya ingin menyampaikan banyak hal yang memang harus disesuaikan dalam masa sekarang ini dari pihak sekolah
Kami mohon maaf sebanyak-banyaknya jika nanti dalam membimbing putra-putri panjenengan mungkin masih banyak kekurangan. Monggo nanti apa yang ingin disampaikan bisa disampaikan kepada pihak sekolah. Insya Allah akan kami tanggapi, akan kami tidak lanjuti dengan baik. Kemudian nanti juga ada tentang biaya SPP dan kita mohon maaf karena untuk biaya SPP memang baru bisa kami sampaikan saat ini karena itu lagi kembali banyak hal yang harus disesuaikan. Nanti bisa disampaikan juga. Kemudian ada juga tentang kegiatan luar sekolah. Jadi mungkin beberapa kali siswa yang sudah bergabung ya di awal tahun yang sebelumnya pembelajaran luar sekolah kemarin memang belum bisa dilaksanakan karena ada kondisi yang sudah seperti saat ini. Namun kami berharap di tahun pelajaran ini semua nanti pembelajaran luar sekolah tetap bisa dilaksanakan. tak mejiko kerupuk tak Jadi kalau yang sudah terlaksana dengan baik karena dilaksanakan sebelum masa pandemi. Untuk yang tahun ini kami sungguh-sungguh berharap keadaan bisa akan jauh baik di semester 2 makin juga bisa dilaksanakan kembali. Itu mungkin bisa disampaikan. Sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih atas kepercayaan Bapak Ibu semua. Kami juga mohon doa semoga kami bisa melaksanakan tugas dengan sebaik mungkin, dengan semaksimal mungkin, walaupun dalam kondisi yang serba terbatas seperti saat ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Acara yang selanjutnya yaitu sosialisasi program sekaligus interaktif yang akan dipandu oleh beliau Bapak Rosid Ridho, Sarjana Pendidikan. Pada Bapak Rosid Ridho, Sarjana Pendidikan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Yang terhormat Ibu Kepala SD Muhammadiyah 8 Semarang dan seluruh pengajar dan karyawan, seluruh wali murid yang sudah bergabung di jamaah Zumiyah SD Muhammadiyah 8 Semarang ini. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, kebaikan dan keberkahan kepada kita semua. Serta anak-anakku yang sudah bergabung juga bersama orang tuanya. Tentunya anak-anak itu yang paling rindu, paling kangen dengan sekolah, terutama anak-anak yang kelas 1 ini. Dunianya insya Allah akan berbeda, namun kesempatan tahun pelajaran 2020-2021 ini untuk semester 1 harus masih semua kakak-kakak di sekolah, masih harus standby di rumah belajar. Bapak serta Ibu, langsung di kesempatan yang baik ini kita akan menyampaikan beberapa hal kaitannya dengan program SD Muhammadiyah 8 Semarang ini. Yang pertama itu adalah
visi kita tetap yaitu terciptanya sumber daya manusia yang beriman, bertakwa, cerdas, terampil, dan berakhlak mulia. Ini sesuai dengan harapan orang tua. Hampir seluruh orang tua yang interview dengan yayasan maupun pihak kami itu mengharapkan semuanya yang pertama beriman, pinter sholat, pinter ngaji, patuh pada orang tua. Yang diikuti berikutnya adalah keterampilan akademik maupun keterampilan yang lain. Sehingga di dalam visi kita yaitu memprioritaskan tentang keimanan, ketakwaan, kecerdasan, keterampilan, dan kemuliaan akhlak. Berikutnya adalah yang akan mendesain pembelajaran kita di SD Muhammadiyah. SD Muhammadiyah hampir seluruh Nusantara ini jenjang SD di bawah naungan Majelis Tinggi Cabang, yaitu pimpinan cabang Muhammadiyah tingkat kecamatan. Ada ibu kepala sekolah, ada komite, ada wakil kepala sekolah yang membidangi, dan di bawahnya adalah ada guru. Jadi jenjang penetapan kebijakan, program-program unggulan ini mulai dari beberapa strategi atau pengaturannya. Berikutnya ini adalah struktur sekolah. Ini adalah ibu kepala sekolah kita, insya Allah yang sudah bergabung 5 tahun, bahkan ya ada 4 tahun yang sudah di kelas 6, 5 sampai ke 2 itu insya Allah sudah hafal. Ini adalah ibu kepala sekolah kita yang alhamdulillah telah menjadi pionir atau penggerak SD Muhammadiyah ini dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Tentu ini adalah bidang kurikulum Ibu Anissa SAG yang sudah kita tidak ragukan lagi kepiawaiannya dalam mengelola sekolah pendidikan. Ini adalah Ustaz Mufid, beliau bidang kesiswaan yang akan membina anak-anak menjadi anak-anak yang tangguh, anak-anak yang gagah berani, anak-anak yang siap tempur dan meluruskan akhlaknya. Ini di sampingnya Pak Mufid, ini tampak muda di antara yang lain meskipun sudah tua. Ini Bapak Rosid Ridho. Bapak Rosid Ridho itu kehumasan, nanti yang akan membantu sekolah untuk tambah dikenal oleh masyarakat, berhubungan dengan orang banyak. Dan alhamdulillah di tahun pelajaran ini kita mendapatkan kabar gembira. Kita SD Muhammadiyah 8 sudah resmi bekerja sama dengan Unimus untuk menggunakan fasilitas yang ada di Unimus, mulai dari laboratorium, komputer, lab apapun yang ada di Unimus, lapangan, fasilitas apapun, insya Allah bisa kita gunakan, bisa kita manfaatkan anak-anak kita maupun guru. Bidang sarpras, ini Bapak Mukidi yang membidangi sarpras. Alhamdulillah, insya Allah nanti para orang tua dan anak-anak akan kaget melihat wajah baru sekolah. Wajah baru sekolah itu insya Allah pagarnya sudah rapi, catnya sudah warna-warni, insya Allah, dan papan namanya sudah baru. Insya Allah ini akan lebih memberikan rasa nyaman bagi anak-anak kita dalam melaksanakan pembelajaran sekolah di SD Muhammadiyah 8 Semarang ini.
Insya Allah kami struktur dan wakil kepala sekolah yang membidangi ini akan lebih konsentrasi untuk melayani Bapak Ibu terutama anak-anak di sekolah. Berikutnya Bapak Ibu guru sekalian, mengenai perkembangan sekolah dari tahun ke tahun bisa kita lihat grafiknya. Tahun 2017-2018 jumlah siswa kita baru 236, namun tahun berikutnya sudah 289, dan di tahun lalu, pelajaran lalu, itu jumlah siswa kita ada 334. Dan alhamdulillah pada tahun pelajaran ini siswa kita ada 371. Harusnya idealnya pesertanya itu jamaah Zoomiyah pada kesempatan ini itu ada 371 partisipan ditambah dewan guru. Dewan gurunya itu ada 38 dewan guru. Dari kepala sekolah sampai guru ekstra, insya Allah. Dan target tahun depan, mari kita mengucapkan bismillah bersama-sama untuk sama-sama mengharumkan, melejitkan, menjadikan SD Muhammadiyah 8 Semarang ini jadi SD favorit di Kota Semarang dan di Jawa Tengah. Satu siswa dan tentunya gurunya kurang lebih 40 dewan guru. Ini adalah harapan kita. Dan insya Allah kalau kita sudah berniat baik, maka Allah akan memberikan kemudahan atas upaya-upaya kita. Berikutnya adalah kegiatan ekstra kita. Itu masih seperti tahun lalu. Ekstrakurikuler kita adalah ekstra panahan. Insya Allah, alhamdulillah beberapa tahun terakhir ini sudah mensukseskan siswa-siswinya menjadi juara nasional. Alhamdulillah siswa kita seperti Mbak Amira itu juga sudah mulai menampakkan dan sudah berprestasi di tingkat provinsi. Mas Ibras ini Mas Ibras kelas 3 itu kalau nggak salah ya. Itu sudah kelas 4 ini. Kalau nggak siswanya Pak Zani berarti siswanya Pak Rosyid itu. Alhamdulillah ini hitobah yang setiap tahun pasti mengantongi kejuaraan. Ini nanti Mbak Fida sekarang kelas 5, ini sebentar lagi dan Mas Royan itu akan mengikuti kejuaraan tingkat nasional yang diadakan oleh SD Muhammadiyah Persala 3. Minggu-minggu ini akan dilakukan pembinaan untuk Mbak Fida dan Mas Royan. Untuk berikutnya itu ada ekstra tahfidz. Alhamdulillah ini anak-anak kita di tahfidz ada yang sudah masuk pada juz 28, berarti kalau juz 28 itu sudah 3 juz yang dihafalkan oleh anak-anak kita. Ada di kelas 4, ada di kelas 4, ada di kelas 3. Dan alhamdulillah kabar gembira, ada siswa baru yang alhamdulillah sudah menyelesaikan 30 juz. Masya Allah, ini nanti akan menjadi siswanya Ibu Anisah, siswa yang sudah menyelesaikan juz atau 30 juz. Keseluruhan Al-Quran sudah dihafal. Kalau kita itu malu ya, Bapak serta Ibu ya. Kadang itu ada di antara kita yang membaca Al-Quran saja masih gurau. Tapi alhamdulillah 2 pahala didapat itu gurau daripada tidak sama sekali. Tapi kalau lancar, insya Allah dia yang membaca Al-Quran secara lancar dan baik, dia bersama para malaikat. Itu.
Berikutnya ini adalah pramuka yang insya Allah pada tahun ini yang jenjang atas itu masih pramuka, yang kelas 3 ini adalah Hizbul Waton, HW itu. Dan berikutnya adalah Pak Zani, berikutnya ada ekstra tapak suci. Insya Allah setiap tahun, setiap saat kita tampil. Berikutnya adalah ada Sign Club. Ini adalah salah satu favorit kita yang kita unggulkan juga untuk bisa mengikuti kejuaraan-kejuaraan di tingkat kota maupun di tingkat nasional. Berikutnya yang nomor 7 itu ada kaligrafi. Monggo ditampakkan Pak Zani kaligrafinya. Ini kaligrafi, ini diampu oleh Ustadz Yusuf, ini masih santri, jadi beliaunya insya Allah masih banyak kelonggaran dalam membina anak-anak kita. Saudara-saudaraku sekalian, Bapak, Ibu, serta anak-anakku, monggo bergabung. Silahkan bergabung, seluruh anak-anak itu bergabung, minimal 2 ekstra yang bisa di... Seluruh kegiatan bisa diikuti. Berikutnya kegiatan-kegiatan kita ya, untuk prestasi, ini di pramuka, ini di panahan, ini di panah sepatu roda. Ini hampir tiap tahun ini dalam kegiatan MAPSI. Dalam kegiatan MAPSI ini kita mendapatkan kejuaraan ya di tingkat kecamatan minimal ya biasanya 10 sampai 15 yang juara di antara anak-anak kita. Berikutnya adalah ini kejuaraan Mas Ibras yang sekarang kelas 4. Ini kegiatan kerjasama dengan Unimus. Yang saat ini Unimus sering datang ke kita memberi praktikum. Namun pada tahun pelajaran ini atau depan ini kita sudah difasilitasi sepenuhnya oleh Unimus menggunakan laboratorium, lapangan, dan lain sebagainya untuk berikutnya adalah masih pada kegiatan-kegiatan di sekolah kita. Ini peletakan batu pertama gedung kita yang terbaru, insya Allah bisa digunakan oleh anak-anak kita di tahun pelajaran ini. Ini masih proses pembangunan. Yang menyampaikan ini adalah yang peletakan batu pertama adalah Profesor Dr. Haji Masruhi. Beliaunya adalah pimpinan Majelis Dikdasmen Wilayah Jawa Tengah Unimus. Sama para sesepuh Semarang melakukan peletakan batu pertama. Berikutnya adalah kegiatan tadi. Terusnya Pak Zani. Ini adalah gedung kita. Insya Allah 3 lantai. Ada 14 kelas dan 2 laboratorium, ruang guru, ruang TO, administrasi ada di sini. Insya Allah target di tahun ini menyelesaikan lantai dasar, lantai 2 dan lantai 3. Mohon doa restunya dari Bapak serta Ibu sekalian. Itu. Berikutnya Pak Zani. Nah, ini adalah program rutin kita yang dilaksanakan di sekolah kita. Ya, di sekolah kita ada apel pagi, sholat duha, senam bersama, tapak suci, BTA, praktikum, sains, sholat zuhur,
Dan ini kegiatan umumnya ada open house, Baitul Arqam, malam muhasabah, tarhib Ramadan, dan lain sebagainya. Ini adalah kegiatan-kegiatan ini yang kita lakukan. Dalam ini akan beda. Monggo Pak Zani ditunjukkan, ditampakkan kegiatan laksanakan. Memang ada beberapa syarat yang harus kita penuhi sekolah dalam keadaan hijau. Kalau zona hijau itu berarti diperkenankan untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka. Yang kedua, mendapatkan izin dari Satgas Covid maupun dinas terkait, dinas pendidikan dan dinas kesehatan, itu kita mendapatkan izin dari itu, baru kita bisa melaksanakan kegiatan tatap muka. Berikutnya, ini yang tidak kalah penting, sekolahan itu tidak mungkin melaksanakan kegiatan tatap muka ketika tidak mendapatkan izin dari orang tua. Kalau ada orang tua yang tidak memberikan izin, berarti anaknya tidak diperbolehkan atau tidak bisa mengikuti kegiatan tatap muka di sekolah. Berikutnya yang terakhir itu harus menggunakan protokol kesehatan yang sangat ketat. Nah, pembelajaran kita jarak jauh itu nanti akan dilaksanakan kombinasi antara tugas online dan tertulis lewat paket buku yang sudah diterima. Jadi insya Allah pada tahun pelajaran ini di semester pertama kita tetap menggunakan pembelajaran jarak jauh atau daring. Ada pembelajaran online, ada juga offline. Yang offline itu nanti orang tua diberi jadwal dalam pengambilan tugas ke sekolah, dan ketika sudah selesai melaksanakan tugas anak-anak itu untuk melaksanakan atau mengembalikan tugas itu dan mengambil tugas yang baru. Jadi kita memang sengaja kombinasi antara kegiatan pembelajaran online. Online ini akan disampaikan Zoom meeting seperti ini, dan video-video yang sudah disiapkan oleh guru. Ini juga Halo, apa? Yang sangat melibatkan dan tentunya merepotkan. Gimana? Tidak, J. Tentunya kegiatan online ini perlu. Oke, Pak Zani bisa di-mute semuanya. Seluruh peserta ada suara lain. Jadi memang kendala jika kita menggunakan online. Suaranya. Suaranya. Ya. Halo. Dia dengar tidak? Oke. Kita lanjutkan. Tentunya kalau kegiatan online ini kita sangat meminta bantuan orang tua untuk
kerjasama aktif dalam mendampingi putra-putri di rumah. Semua balik continue. Ada ini. Ya, tolong ini yang baru bergabung, tolong langsung di mute ya. Alhamdulillah, atau dimatikan mic-nya supaya tidak mengganggu proses penyampaian program pada pagi hari ini. Dan alhamdulillah ini ya, tolong langsung yang bergabung langsung di mute, dan yang sudah di mute minta tolong jangan dibuka dulu mic-nya supaya kegiatan ini lebih lancar seperti itu. Oke. Bapak serta Ibu yang saya hormati, ada kegiatan-kegiatan virtual yang akan kita laksanakan secara berjenjang atau terjadwal di masing-masing kelas, dan pelaksanaan kegiatan kita di masa pandemi ini, pembelajaran atau penugasan mulai hari Senin sampai hari Jumat dan Sabtu, khusus hari Sabtu itu adalah untuk evaluasi kegiatan, kita mengevaluasi tugas-tugas anak. Jadi insya Allah meskipun di masa pandemi ini waktu guru dalam mendampingi anak itu dari hari Senin sampai hari Jumat, hari Sabtu itu untuk konsentrasi guru dalam melaksanakan evaluasi maupun mempersiapkan materi untuk anak-anak kita. Supaya apa? Supaya kegiatan ini lancar dan guru juga bisa sedikit lega ketika di hari Ahad, bisa bercengkrama dengan keluarga dan lain sebagainya. Oke, Bapak serta Ibu yang saya hormati, berikutnya ini adalah hal-hal yang sangat ditunggu. Ya, ditunggu, ini adalah administrasi kita. Ya, administrasi kita yang akan terlaksana atau dilaksanakan di SD Muhammadiyah 8. Jadi ada SPP. SPP-nya hanya 165. Ini angka yang sebenarnya tidak tinggi. Untuk infak persyarikatan, jadi karena kita di bawah naungan Persyarikatan Muhammadiyah, ada infak persyarikatan yang sebenarnya atau hakikatnya infak persyarikatan itu juga kembali kepada kita semuanya, ke anak-anak kita. Karena infak persyarikatan ini untuk pembangunan gedung SD Muhammadiyah yang baru. Seperti itu. Dengan pola bagaimana? Polanya adalah atau sistemnya, alhamdulillah dalam proses pembangunan itu kita dibantu oleh pimpinan daerah Muhammadiyah dan Universitas Muhammadiyah Semarang. Namun kita juga harus mengembalikan dengan cara mengangsur. Nah inilah dana sebesar 25.000 dari anak-anak sekalian itu untuk mengangsur. Jadi itu gedungnya, itu sebenarnya bukan miliknya Bapak Ibu Guru, tapi gedungnya, sekolahnya itu adalah miliknya Bapak Ibu yang ada di rumah. Yang membangun itu kan Bapak Ibu sebenarnya, bukan kami. Kami itu hanya ngegah-ngegoh, kan seperti itu. Dan yang mendapatkan pahala jariah itu ya Bapak Ibu. Tapi yo guru-guru itu ya dapatlah karena kita menjadi peralon atau penyambung. Kalau bahasanya Bu Khairiyah meranggenisasi sana itu adalah wasilah, penyambung, ya, seperti itu. Kegiatan PLS ini ada 20.000. Nah, 20.000 ini
yang sebenarnya ini nanti mau disampaikan oleh Bu Fia, tapi kalau bocorannya ini adalah untuk pembelian buku ya, membantu pembelian buku, pengadaan buku pembelajaran. Gitu. Dan ini untuk kelas 1 sampai kelas 5. Kelas 6 tentunya beda Bapak Ibu. SPP-nya tetap, infak persyarikatannya tetap, dana akhir tahun. Wah, dana akhir tahun itu sebesar 85.000. Akhir tahun itu ya untuk wisuda, untuk muhasabah, untuk kegiatan-kegiatan lain. Dan ini yang paling bawah ini adalah biaya buku. Biaya buku ini adalah biaya buku dalam waktu 1 tahun. 1 tahun Bapak Ibu atau anak-anak mendapatkan paket buku dari sekolah. Pembayarannya bisa dilaksanakan atau ikut pembayaran SPP. Jadi tahun ini tidak bayar ke guru kelas, tidak menyampaikan pembayaran ke guru kelas, tapi langsung ditangani oleh bendahara sekolah. Seperti itu. Jadi bisa disampaikan pembayaran ini bisa dibayarkan melalui SPP. Kelas 1 sebesar 545, kelas 2 491, kelas 3 526, kelas 4 545, kelas 5 545.000 rupiah, dan kelas 6 573.000 rupiah. Ini adalah dana buku 1 tahun Bapak Ibu. 1 tahun biaya bukunya sebesar itu. Nah, adakah pembayaran buku-buku yang lain? Tentunya kalau jilid nanti ya buku sendiri. Langsung nanti kalau penghubungnya habis, itu nanti juga membeli sendiri. Buku paket-paket yang lain juga ini yang lain beli sendiri. Berikutnya adalah kita akan menyampaikan kalender pendidikan secara umum. Ya, kalender pendidikan secara umum. Ini adalah draft kegiatan yang akan kita laksanakan dalam waktu 1 tahun kita. Ini adalah di semester 1 ya. Di semester 1 ini adalah kegiatannya. Nanti ini akan kita share di WA group masing-masing ya. Ini sekilas. Ini kegiatan kita, ada pengambilan buku yang sudah terjadwal dengan rapi. Ini sesuai dengan jadwal, Bapak Ibu bisa ke sekolah. Putra-putrinya nggak usah diajak ya. Putra-putrinya. Tapi kalau terpaksa diajak ya boleh. Tapi himbauan kami tidak diajak. Insya Allah ada kegiatan Idul Adha, penyembelihan korban. Insya Allah akan dilaksanakan di sekolah kita dengan protokol kesehatan yang ketat. Itu. Berikutnya ada lomba 17-an secara online, peringatan Hari Kemerdekaan, libur tahun baru, ya. Oh ya, nanti pertanyaan yang lewat chat akan kita rangkum dan nanti waktu interaksi akan kita sampaikan, seperti itu. Monggo, yang bisa mau bertanya melalui chat itu malah lebih efektif. Dan minta tolong dikasih nama dan kelas, ya. Dikasih nama orang tua, nama anak, dan kelas berapa. Tentunya kelas yang baru, bukan tahun lalu ya. Seperti itu. Ini adalah kegiatan-kegiatan yang akan kami laksanakan. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila, Pas Gazal, penilaian akhir semester. Dan insya Allah penyerahan rapot hasil pembelajaran itu di tanggal 18 Desember tahun 2020. Ini sekilas. Mohon di mute lagi Pak Zani. PLS ini jari beli buku sekolah. Iya, PLS jari ini ya gitu. Enggak, besok lagi nambah. Oke, setelah ini akan kita
tunjukkan profilnya. Ya. Ya. Infak pembangunan Surabaya. Bukunya kelas loro petang. Iya, ini sudah dimut sama Pak Rosid nih. Berikutnya ini adalah profil guru. Ya, profil guru. Profil guru, monggo Pak Zani ini bisa lebih cepat ini. Profil guru, seluruh guru dan ya karyawan. Tentunya Bapak Ibu yang kelas 2 ke atas sudah kenal, bahkan sudah dekat. Ini terutama kelas 1. Ini kepala sekolah kita di tahun pelajaran ini, Ibu Alivia Melati Farida, Sarjana Pendidikan. Ini kepala sekolah yang sangat energik dan visioner, membawa sekolah semakin maju dan melejit. Dari perkembangan ditunjukkan dari jumlah siswa, jumlah ruangan, gedung yang sangat bagus, fasilitas yang alhamdulillah dari tahun ke tahun juga bagus. Dan tentunya mampu mengakomodasi dari seluruh guru dan sangat mengakomodasi dari keluhan-keluhan dari wali murid bahkan siswa. Seperti itu. Ini subhanallah kepala sekolah kita doakan semakin makmur, sehat, lancar rezekinya, tambah anak, dan tambah semuanya. Tambah daging, tambah lemak, subhanallah. Monggo, berikutnya ini guru kelas 1 tentunya ini. Guru kelas 1 bisa diperhatikan khusus wali murid kelas 1 atau anak-anak yang bergabung di kesempatan ini. Ini adalah Bu Sri Miswari, Sarjana Pendidikan. Ini mendapatkan amanah untuk mengajar kelas 1 Bilal. Subhanallah, ini adalah guru senior kita. Senyumnya sangat merekah, sangat cerah. Biasanya enggak cerah, tapi di sini kok cerah. Saya juga heran ini. Masya Allah, Masya Allah. Ini yang kedua, kelas 1 Salman. Ini adalah Ibu Yuni Triana Astuti, Sarjana Pendidikan. Kelas 1 Salman, subhanallah meskipun masih masih gadis, masih kayak remaja, namun komunikasi dengan orang tua sangat baik, telaten, sabar, dan sangat disukai oleh siswa-siswi kelas 1. Wabil khusus siswa putra. Wah, siswa putra itu kalau dengan Bu Yuni itu Masya Allah kayak perangko sama amplop, lengket sekali. Alhamdulillah ini sangat sabar. Ini Ibu Anisah, Sarjana Agama, mendapatkan amanah kelas 1 Zaid. Ini sangat senior dan alhamdulillah ini pengayom kita semuanya. Jadi penyejuk kita semuanya dan tentunya penyejuk untuk anak-anak dan Bapak Ibu dalam mendampingi dan bekerja sama dengan kami SD Muhammadiyah 8 Semarang dalam menyukseskan kegiatan pembelajaran di sekolah kita. Berikutnya kelas 2. Nah, kelas 2 ini yang pertama itu adalah ada Ustadz Mukidi. Oh, ini rangkap jabatan ini. Ya, rangkap jabatan di samping menjadi Sarpras, wakil kepala sekolah bidang Sarpras juga wali kelas 2 Hamzah. Mukidi, Sarjana Pendidikan Islam. Nanti hati-hati, khususnya wali kelas 2 Hamzah, kalau ada guyonan WA tentang Mukida, Mukidi, Mukidu, nah itu jangan di-share. Ini Bapak gurunya anak-anak kita itu ada yang namanya Asli Mukidi. Nama tenarnya adalah Pak Moh. Biar Mukidinya hilang, namanya Pak Moh. Nah, seperti itu. Ini adalah Ibu Ria Atia, Sarjana Pendidikan, sang pengantin baru. Alhamdulillah menjadi wali kelas 2 Jakwar. Subhanallah, beliau sangat sumringah, juga sangat telaten dalam mendampingi putra-putri dalam belajar. Ibu Nia Nailil Muna, Sarjana Pendidikan,
mendapatkan amanah kelas 2 Zubair. Subhanallah, beliau kalau berangkat insya Allah selalu gasik menyambut putra-putrinya di gerbang dengan baik, menata dasinya, menata topinya, menanyakan sudah makan belum. Wah, ini insya Allah beliau sangat telaten. Berikutnya kelas 3. Nah, kelas 3 ini ada 3 kelas lagi. Yang pertama, alhamdulillah ini ada Ibu Indra Setiawati. Nah, Setiawati ini yang mendapatkan amanah di kelas 3 Anas. Insya Allah beliaunya sangat senior dan pernah dinobatkan sebagai guru teladan. Wah, guru teladan di bidang administrasi. Masya Allah. Ini di tingkat sekolah, Bu ya. Di tingkat sekolah. Yang kedua, Ibu Ika Septiana, sarjana pendidikan. Ini Masya Allah, ini yang sangat energik dan IT-nya sangat bagus. Membantu Pak Zani dalam mengoperasionalkan aplikasi-aplikasi yang sedang kita jalankan. Ini adalah kelas 3 Sakdi. Alhamdulillah, Bapak Ifmawan Tatur. Ya, ini mendapatkan amanah kelas 3 Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau guru baru tapi di SD kita. Tapi pengalamannya Masya Allah mengalahkan guru senior kita. Senior kita kalah. Dan beliaunya sangat komunikatif, sangat responsif, dan program-programnya beliau Masya Allah nanti akan banyak kejutan di kelas 3 ini. Akan banyak kejutan program-program baru. Karena dia sangat piawai dalam membuat program-program terobosan atau kreativitas. Berikutnya kelas 4. Masya Allah. Kelas 4 ini adalah kelas yang diharapkan menjadi kelas the best of the best dari kelas-kelas yang lain. Karena kelas 4 ini mulai pembelajarannya sangat padat. Disiapkan untuk menjadi anak-anak lomba yang berprestasi. Tidak hanya di tingkat kota. Insya Allah target kita itu di tingkat internasional. Jadi kita akan mempersiapkan itu semuanya. Ini wali kelas 4 Ali. Ini tampaknya ini tidak asing lagi dan sudah terkenal di mana-mana. Di warung-warung juga terkenal. Ini Pak Rosyid Ridho. Pak Rosyid Ridho itu menjadi wali kelas 4 Ali. Dan alhamdulillah Pak Rosyid Ridho ini sudah berapa tahun ya ngajar kelas 4 ya ini ya? Kelas 4. Sudah 5 tahun alhamdulillah. Ini Bapak Muhammad Zani, tim IT, tim kreativitas kita. Banyak sekali mensponsori kegiatan kita. Menjadikan sekolah kita itu mengudara lewat online. Ini adalah Bapak Zani. Berikutnya kelas 5. Kelas 5 ini subhanallah. Ini guru yang sangat berbobot. Masya Allah. Kelas berat. Ini adalah Ibu Anitya Widya Ferati, sarjana pendidikan. Subhanallah. Ini insya Allah akan menjadikan anak-anak kita lebih disiplin tingkat tinggi. Ya. Akan menjadikan anak itu lebih mendalami pelajaran. Nah ini, siap mengirimkan lomba kemana saja. Ini adalah Ibu Widya Anita Widya Ferati. Dan yang berikutnya adalah Ibu Layinatus Syifa, sarjana pendidikan, yang akan menjadi partner terbaiknya Bu Widya dalam menyukseskan dan mengantarkan anak-anak kelas 5 untuk naik ke kelas 6. Berikutnya adalah kelas 6. Kelas 6 ini adalah guru favorit juga, Ibu Anisatul Inajati, sarjana pendidikan. Ini Masya Allah sudah bertahun-tahun selang-seling, kalau enggak kelas 5 ya kelas 6, kalau enggak kelas 6 ya kelas 5, didampingi oleh Ibu Risti Nuryani. Ini adalah sebagai seorang
punggawa yang akan menjadi peramu terakhir meluluskan siswa-siswi kita menjadi siswa-siswi yang terbaik dan siap bersaing di masyarakat. Oke, ini adalah perkenalan guru ya Pak Zeni. Guru Mapel ini secara sekilas saja. Guru PJOK ada 2, kelas bawahnya adalah Ibu Khot, kelas atasnya adalah Pak Mufid. Berikutnya guru Mapel yang lain Pak Zani. Mapel yang lain itu adalah ada bahasa Arab, ada Atfainul Asror, Pak Asror, dan Pak Fathus Solihin Al-Hafiz. Ini guru bahasa Arab kita itu Hafiz 30 juz. Tidak hanya juz 30, tapi juz 30 juz. Kalau Pak Rosid itu hafalnya adalah juz jambu. Nah, ini sudah disediakan. Ternyata ngelak juga Bapak Ibu. Mohon izin untuk mengucapkan basmalah dan minum jus dulu ini ternyata agak kering ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Masya Allah. Rasanya sampai usus nih Bapak Ibu. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Umar. Tidak disangka ini. Rizki yang tidak disangka-sangka ini. Berikutnya adalah guru mapel yang lain, Ibu Khairiyah, sarjana pendidikan. Subhanallah, ini selalu mengantarkan lomba PAI pada kejuaraan. Ya minimal kalau tingkat kecamatan itu 10-15 anak yang juara. Ibu Hafidatul Hasanah Al-Hafidah, ini beliaunya juga guru kita yang hafal Al-Quran secara keseluruhan. Ini guru kita, guru PAI baru kita, Pak Abdul Ghafir, sarjana pendidikan Islam, dan beliau merangkap guru BTA. Berikutnya Pak Zani, masih ada yang lain Pak Zani? Kalau ada yang lain, dipersilakan. Guru mapel ini guru bahasa Inggris, Miss Evi Kristiana, sarjana pendidikan, dan guru sains adalah Ustadz Erwin Trisyanto. Ini adalah guru sains. Masya Allah. Dari penampilannya sangat luar biasa ini. Berikutnya, masih ada guru mapel yang lain. Oh, guru kemuhammadiyahan. Wah, guru Muhammadiyahan ini Bapak Rosyid Ridho. Lagi. Bapak Mukidi. Ibu Anisah. Bapak Mufid. Wah, ini kemuhammadiyahannya ini senior-senior semua. Wakil kepala sekolah. Semuanya mendapatkan tugas tambahan untuk mengajar kemuhammadiyahan. Biar apa? Biar pendalaman keislaman kemuhammadiyahan itu melekat pada anak-anak kita. Tauhidnya kuat. Ghirrah atau semangat amar ma'ruf nahi mungkarnya juga kuat. Monggo dilanjut Pak Zani. Karyawan kita itu ada Mbak Septiana Reni atau Reni Septiana, sarjana pendidikan, tata usaha, dan penjaga kita, Masya Allah, penjaga sekolah kita agak serem ya. Kalau nggak serem itu nggak menakutkan. Tapi insya Allah beliaunya sangat ramah. Dan beliaunya juga mengelola kantin dan antar jemput. Apabila membutuhkan bisa menghubungi Bapak Syahrul Gunawan, Bapak Syahrul Umar. Masya Allah. Berikutnya ada guru BTA, ini Bapak Margono dan lain sebagainya. Ini sekilas saja. Nanti akan ada jadwal menyusul. Ada lagi Pak Zani, guru BTA, guru ekstra. Tadi sudah disampaikan Pak Zani sekilas saja. Itu ekstra panahan, tahfidz, khitobah, tapak suci. Berikutnya ada pramuka atau HW, kaligrafi, sains. Ini monggo anak-anakku bisa bergabung. Silahkan. Sudah ya Pak Zani ya? Demikian Bapak serta Ibu yang saya hormati, saya banggakan, saya kangeni. Karena sudah lama tidak berjumpa. Pak Rosid itu juga punya rasa kangen Bapak Ibu. Seperti Bapak Ibu juga punya rasa kangen kepada putra-putrinya.
pada suami atau istri-istrinya. Masya Allah. Ya, ya. Kenapa Pak Rosid menyampaikan istri-istrinya? Karena memang di dalam Al-Quran itu yang laki-laki boleh lebih daripada 2. Tapi Pak Rosid itu enggak lah. 1 aja enggak habis-habis. Masya Allah. 1 saja sudah bersyukur. Ini bapak-bapak pada tertawa biasanya kalau saya menyampaikan ini. Kalau ibu-ibunya pada bersengut, ya, terutama Bu Khoir itu pasti bersengut itu. Alhamdulillah, itu Bapak serta Ibu yang bisa saya sampaikan secara sekilas. Insya Allah itu adalah grand design pendidikan di SD Muhammadiyah 8 Semarang ini yang akan menjadikan putra-putri kita semua menjadi putra-putri solih-solihah, berprestasi dan berakhlakul karimah. Tentunya ini menjadi idaman kita semua, harapan kita semuanya. Bapak Ibu, monggo Pak Zani bisa membantu saya untuk merangkum pertanyaan yang sudah tertulis di sini. Ini. Atau tanya jawab dulu. Kami persilahkan, jadi nanti bisa angkat tangan, melambaikan tangan, ya. Nanti melambaikan tangan, jangan menyuarakan dulu, melambaikan tangan saja dulu melalui aplikasi di bawah ini. Berikutnya nanti akan kami beri kesempatan, kami sampaikan sekali lagi, mekanisme dalam menyampaikan pertanyaan atau pendapat, itu yang pertama, melambaikan tangan, nanti Zoom keepernya atau hostnya mempersilahkan. Dan bagi yang menyampaikan pendapat atau bertanya, 1 kelas atau 1 jenjang kelas itu hanya ada kesempatan 2. Jadi 2 perwakilan yang dipersilahkan untuk menyampaikan pendapat atau pertanyaan. Kelas 1 itu 2 wali murid, kelas 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Oke, ini sudah ada yang masuk. Mohon izin dari Ibu Wiwit Kusumastuti. Ya. Mohon izin bertanya, yang tahun lalu tidak jadi PLS karena ada pandemi corona. Apakah tahun ini wajib bayar PLS juga? Lalu dana tahun lalu digunakan untuk apa? Terima kasih. Oke. Ini yang akan menjawab langsung Ibu Kepala Sekolah kita. Ibu Kepala Sekolah kita. Dan insya Allah ini dananya sudah di-plotting untuk dikembalikan atau untuk kegiatan siswa. Bukan untuk guru, apalagi untuk pembangunan. Meskipun kita membutuhkan dana pembangunan, tapi insya Allah kita tetap amanah, mengemban amanah dengan baik, dana-dana yang masuk di sekolah. Monggo Ibu Alivia dipersilahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang pertanyaan untuk dana PLS, begini nggih Bapak Ibu. Tahun lalu memang kegiatan PLS tidak bisa dilaksanakan karena kan ada keadaan yang memang memaksa demikian. Namun dana yang tahun lalu itu sudah termanfaatkan untuk sebagian untuk DP BIS. Jadi untuk yang kemarin sudah ada rencana PLS ke mana tuh nggih? Ke Banaran nggih. Ke Banaran kelas 1 sampai kelas 3 sepertinya. Itu dana sudah masuk ke pihak Armada, dana sudah masuk juga ke pihak tempat yang mau dikunjungi, jadi ke Banaran. Itu dana tidak bisa diambil, namun bisa dialihkan ya, di reschedule. Jadi mungkin tetap ada kegiatan PLS, namun waktunya nanti kita melihat kondisi yang sudah membaik. Itu memang dana tahun lalu masih tersimpan, karena memang kami sangat berharap itu masih bisa digunakan untuk anak-anak yang sudah membayar di tahun lalu. Lalu kalau untuk dana PLS tahun ini,
Sebenarnya dana PLS itu digunakan untuk beberapa kegiatan. Salah satunya kegiatan keluar dan mabit. Dan kami masih sangat berharap nanti di semester 2 kegiatan mabit bisa dilaksanakan. Dananya dari mana? Dari dana PLS yang sudah dibayar tiap bulan. Kemudian kalau dipertanyakan, kalau kemarin sudah ada dana PLS, kenapa tahun ini masih ada? Kami masih membutuhkan dana seperti itu karena kegiatan nanti masih ada kegiatan siswa lain yang selain PLS, juga selain mabit, masih ada untuk kegiatan apa nih, banyak sebenarnya kegiatan anak-anak yang di sekolah itu. Salah satunya mungkin seperti apa Pak Rashid, parenting atau wisuda atau dan sebagainya. Dana itu kami atur di sekolah untuk digunakan kegiatan anak-anak. Lah yang dana PLS tahun ini memang ini khusus kami ambil sebagian untuk subsidi buku. Kalau masih ada pertanyaan lagi, kenapa harus ke subsidi buku? Karena memang tahun ini siswa wajib memiliki buku sebagai pendamping belajar di rumah. Kalau selama ini biasanya siswa belajar di sekolah buku bisa barengan, nggih. Tahun ini agak kesulitan untuk hal seperti itu, jadi siswa harus punya buku di rumah. Terus kalau dana sebesar itu bukunya nanti apa saja? Nanti bisa lebih jelasnya ke wali kelas masing-masing karena buku yang dibawa pulang siswa itu yang tadi sudah disampaikan di awal oleh Pak Rashid sekitar dana buku 1 tahun 500.000 itu nggih. Itu sudah komplit buku 1 tahun, buku ada LKS, terus kemudian untuk kelas atas sudah ada buku sain. Nanti ada juga buku Motobaah Yaumiyah, buku Al-Islam komplit dari Al-Islam bahasa Arab ke Muhammadiyahan itu nanti sudah tinggal diterima. Jadi untuk hari minggu depan yang tanggal hari Senin itu kelas 1, hari Selasa kelas 2 itu nanti panjenengan tinggal ambil paket buku satu paket gitu lengkap itu sudah dipakai untuk pembelajaran selama 1 tahun. Dan kembali lagi mengapa harus pakai buku? Karena memang pembelajaran online, pembelajaran jarak jauh yang kami laksanakan itu kombinasi antara buku dan online. Kalau online ini kan artinya nanti biaya akan lebih banyak ke pulsa, ke kuota. Tapi kalau untuk buku, ini insya Allah kalau sudah tugasnya menggunakan buku, itu nanti artinya pengirimannya, penilaiannya nanti buku tersebut dibawa ke sekolah oleh orang tua. Jadi memang ini agak repot untuk riwa-riwi ke sekolah nggih, orang tua. Jadi itu dana PLS yang kami hitung di tahun ini itu sudah diperhitungkan sedemikian mungkin bahwa dana yang masuk ke sekolah itu insya Allah kembali lagi ke anak-anak. Jadi yang disebut SPP itu sebenarnya satu kesatuan antara biaya iuran per bulan. Jadi iuran per bulan 210 itu sudah tercakup di situ, ada SPP, ada biaya untuk kegiatan, ada infak persyarikatan. Jadi melihatnya tidak terpisah SPP-nya berapa. SPP-nya kan hanya 165. Nanti melihatnya bukan seperti itu. Jadi satu kesatuan bahwa iuran per bulannya berapa? 210. Seperti itu yang bisa kami sampaikan. Monggo, mungkin ada pertanyaan yang lain atau mungkin Pak Rashid bisa menambahkan. Ya. Terima kasih Ibu Alivia telah menyampaikan atau menjawab apa yang menjadi pertanyaan dari Bapak Ibu yang sedang di rumah. Ya, insya Allah jumlah memang SPP, khusus SPP itu memang jumlahnya Rp165.000. Namun sebenarnya iuran kita yang harus kita sampaikan kepada sekolah itu adalah jumlahnya 210 yang terdiri dari SPP 165 untuk infak persyarikatan atau pembangunan itu adalah 25.000 dan PLS atau kegiatan sekolah itu 20.000. Yang jumlahnya 210. Insya Allah yang beda itu hanya kelas 6 karena ada kegiatan akhir tahun.
Yang lainnya adalah sama. Oke, itu. Berikutnya, insya Allah hal-hal penting, bahkan rekaman ini nanti bisa didengarkan, ya, bisa didengarkan lagi, Bapak Ibu, di via YouTube, dan hal-hal penting juga akan kita share kembali atau rangkuman kegiatan pada hari ini akan kita share di WA Group. Seperti itu. Ya. Monggo, bisa ada lagi Pak Zani yang bertanya via chat. Berapakah total pembayarannya? Oh, kalau pembayaran kelas 2, Pak Zani bisa ditunjukkan lagi? Ya, bisa ditunjukkan lagi. Sebentar, Nji. Insya Allah seluruh kelas itu memang kelas 1 sampai kelas 5 itu jumlah pembayarannya sama, ya, sama. Jadi yang beda hanya kelas 6. Jadi kelas 1, 2, 3, 4, 5 iuran yang harus dibayarkan tiap bulan itu adalah 210. Ini memang di luar kegiatan ekstra yang berbayar. Kalau kegiatan ekstra yang berbayar itu adalah panahan dan tahfidzul Quran. Kalau panahan itu setiap bulan itu Rp100.000. Berangkatnya setiap pekan 1 kali. Untuk tahfidz tidak berubah dari tahun lalu. Itu Rp50.000. Itu kalau di masa normal. Tapi kalau di masa pandemi, insya Allah ada perubahan. Karena perubahannya agak beda. Karena ini kegiatan ekstra, nanti juga bayarnya insya Allah disesuaikan. Ini adalah pembayarannya. Saya buka kembali. Ini rinciannya. Dan ini biasanya memang ada beberapa dan banyak wali murid kita yang memberikan subsidi silang kepada siswa-siswa yang lain. Karena strata ekonomi itu memang berbeda, jadi masih membuka peluang atau open amal soleh, open donasi, open sodakoh kepada seluruh orang tua, wali murid yang ingin memberikan subsidi silang pembayaran kepada siswa yang lain, siswa yang membutuhkan tentunya. Karena kita juga menerima seluruh siswa yang siap bergabung di sini. Seperti itu. Nanti akan ada form baru atau ada poin baru yang di sini tertera subsidi. Insya Allah yang menyanggupi subsidi bisa menghubungi guru kelas maupun dalam pengambilan buku nanti bisa menyampaikan, Pak, saya mensubsidi 40.000 tiap bulan. Jadi pembayarannya menjadi 250. Dan ini biasanya banyak yang bertanya seperti itu. Monggo Pak Zani ada lagi? Atau mau bertanya secara langsung? Oh, ini masih ada ya. Kalaupun ada Zoominar, sesekali bisa waktu yang sekiranya ortunya libur dan pemberitahuannya lebih dulu seperti sekarang ini. Oke, nanti insya Allah setiap kelas itu nanti akan ada kesepakatan dengan untuk pembelajaran online-nya supaya bisa diikuti oleh seluruh anak maupun wali murid secara utuh. Jadi yang menggunakan HP-nya orang tua tidak sedang kerja dan lain sebagainya. Dan insya Allah juga dalam waktu dekat kita akan mengadakan parenting juga. Dan nanti insya Allah tentunya akan dilaksanakan pada hari libur. Karena supaya apa? Supaya kita bisa ikut serta semuanya. Berikutnya dari Bu Norlaili Noviani. Nah, ini kelas berapa ya ini ya?
Apakah untuk ekstra praktik seperti panahan akan dilaksanakan atau dipending mengingat pembelajaran juga dilaksanakan secara daring? Untuk ekstra, yang ekstra-ekstra ini memang untuk tahun pelajaran ini, masa pandemi ini memang kita nonaktifkan terlebih dahulu. Ini menjadi pertimbangan karena kegiatan pembelajaran yang reguler, ketika kita hitung ini lebih penting, itu juga melakukan daring, tentunya ekstra juga daring. Insya Allah yang berjalan itu tahfidz. Tahfidz itu pun secara daring, kecuali nanti ada perkembangan di Kota Semarang ini. Oke. Monggo. Mungkin menambahkan sedikit ya Pak Rosyid. Monggo Bu Pia. Untuk ekstra tahfidz nanti masih kami bicarakan lagi lebih lanjut, karena memang teknis untuk ekstra tahfidz ini kan berbeda nggih. Jadi kalau tahfidz ini butuh banyak bimbingan dari orang tua. Jadi nanti masih harus kami olah dulu bagaimana pelaksanaannya. Tentunya nanti juga ada penawaran dulu ke orang tua. Kira-kira bagaimana pendapatnya untuk kegiatan yang ekstra tahfidz. Itu yang untuk ekstra yang berbayar. Kalau yang panahan jelas nonaktif, tapi kalau untuk yang tahfidz nanti masih dibahas lagi lebih lanjut. Karena kalau di nonaktif itu sepertinya nggih sayang juga. Namun kalau dilanjutkan itu artinya butuh konsekuensi yang luar biasa dari Bapak Ibu yang putra-putrinya mengikuti ekstra ini. Itu untuk yang ekstra tahfidz. Kemudian tadi ada pertanyaan tentang ini tadi yang kembali ke biaya sekolah. Untuk tadi ada yang menanyakan sepertinya Mama Faik ya. Yang tanda bintang itu apa? Tanda bintang itu yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Rosyid bahwa itu masih membuka peluang untuk Bapak Ibu yang ingin berdonasi untuk subsidi silang pada siswa yang mungkin kurang mampu. Jadi nanti berapapun besarannya akan kami terima, dan alhamdulillah dana yang masuk tahun kemarin sudah kami salurkan ke anak-anak yang memang perlu bantuan untuk melengkapi biaya sekolah. Kemudian untuk yang buku ini tadi, karena yang tahun ini nanti kami modelnya paket, jadi bahwa satu siswa membayarnya sekian, itu nanti pembayarannya diikutkan jadi satu di SPP, namun nanti akan ada kartu tersendiri. Jadi nanti rekapnya masuk ke bendara sekolah. Karena memang pengalaman yang selama ini ketika buku ditangani oleh kelas, itu menghitung tagihan setahun. Kadang kan ada yang mungkin belum lengkap gitu. Menghitung tagihannya agak kesulitan karena koordinasinya harus ke banyak orang. Harapannya jika ini sudah model paket, jadi satu di kartu pembiayaan sekolah, nanti untuk ngeceknya juga lebih mudah. Itu tambahan dari saya. Monggo, mungkin ada pertanyaan lain yang harus segera dijawab. Ini tadi sepertinya dari Mama Naila Sekar nggih. Kalau ada Zoominar sekali mengubah waktu, nggih saged. Kemudian yang tadi permintaan untuk Zoom ke anak-anak, mungkin nanti insya Allah diatur lagi waktunya, karena memang bukan hanya 1-2 anak yang rindu ketemu teman-teman dan gurunya, anak saya di rumah pun sama. Kemarin mendengar rencana kelas 1 mau masuk pakai seragam itu juga sudah ribut. Bu, seragamnya nanti disiapkan. Jadi nanti insya Allah kami bisa fasilitasi untuk kegiatan tersebut, tapi nanti menunggu informasi dari sekolah karena banyak yang harus disesuaikan. Jadi diatur waktunya, kemudian nanti harus bergantian antar guru satu dan guru yang lain. Seperti itu. Untuk ini pertanyaan untuk biaya buku paket bisa diangsur, saged, bisa sekali. Jadi kami di sini yang kami utamakan haknya siswa harus dipenuhi terlebih dahulu. Jadi nanti untuk urusan pembayaran
Itu nanti orang tua nanti bisa kalau memang ada kesulitan dan lain sebagainya bisa disampaikan ke pihak sekolah. Tapi yang memang jadi hak siswa semaksimal mungkin kami penuhi dari sekolah. Jadi kalau perlu untuk Bu ini untuk biaya mungkin yang di awal agak kesulitan, disampaikan dulu saja ke pihak sekolah, nanti insya Allah ada solusi yang bisa ditemukan. Seperti itu. Mungkin Pak Rosid bisa nambahin lagi. Ya. Terima kasih Bu Fia atas penjelasannya yang sangat gamblang. Ini menjadi keynote speaker pada kesempatan ini. Jadi program-program di SD Muhammadiyah 8 itu tampaknya sederhana, tapi insya Allah bisa menjadikan putra-putri kita lebih mandiri, lebih baik. Seperti itu tentunya tidak jauh kalah pentingnya pendampingan para orang tua di rumah. Sangat kami harapkan terutama masalah pandemi ini. Apa itu di masa pandemi ini. Dan nanti tetap ada mutobaah yaumiyah, Bapak serta Ibu. Mutobaah yaumiyah ini untuk mengontrol kegiatan-kegiatan anak, sudah sholat atau belum, sholatnya berjamaah atau munfarid, kegiatan sorenya apa, seperti itu. Nanti mohon sekali kerjasama dari Bapak Ibu di rumah. Itu kalau sudah tidak ada pertanyaan, atau ada yang mau disampaikan lagi nih? Oke, ya ini untuk pembelajaran daring usul seminggu berapa kali Zoom bersama Bu Guru dan teman-teman lainnya untuk menambah semangat belajar. Ya, insya Allah Bu Alfa Alfi, wah namanya Bu Alfa Alfi ya, tidak Alfamart ya. Insya Allah ada agenda 1 pekan 2 kali. Insya Allah 1 sampai 2 kali akan melakukan Zoom. Oh iya, nanti ini sementara memang 2 minggu sekali ya. 2 minggu sekali. Kuota ya Pak. Karena Zoom-nya ini juga bergantian dan alhamdulillah kelasnya ini sudah ada berapa ya? Ada 14 kelas di sekolah kita. Oke, Pak Lasyanto. Monggo bisa menyampaikan secara singkat. Ini terakhir ini. Ini terakhir. Jadi Pak Lasyanto dipersilahkan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dan kami banggakan pada para Dewan Guru SD Muhammadiyah 8. Terima kasih. Untuk pertama saya usul kalau tadi disampaikan Zoom-nya itu 2 minggu sekali, apakah tidak bisa itu dilaksanakan seminggu sekali? Nah, maksud saya, di dalam 4 hari tugas-tugas yang diberikan kepada anak itu, misalnya nanti setiap hari Jumat misalnya, oleh guru yang bersangkutan. Jadi itu ada pembahasan anak-anak itu apa kesulitannya. Jadi kesulitan dari apa yang disampaikan, yang dikerjakan oleh anak-anak itu bisa didiskusikan kepada guru. Jadi nanti pada saat Zoom, misalnya setiap hari Jumat kalau itu bisa dilaksanakan, jadi terjadi interaksi sebagaimana KBM yang ada secara langsung, tetapi ini melalui Zoom begitu. Nah, kemudian yang kedua, barangkali bisa nggak itu kalau kita mau membayar SPP dengan melalui rekening. Kalau itu ada rekeningnya mungkin bisa kita transfer setiap bulannya. Jadi kita tidak usah bayar secara langsung kalau memang itu bisa difasilitasi. Demikian Pak Rosid, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas bimbingan kepada anak-anak sehingga anak-anak walaupun masih di rumah belajar dari rumah masih ada bimbingan dari Bapak dan Ibu guru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Asyanto. Ini ayah Mbak Fida yang alhamdulillah sangat aktif di sekolah, dan Mbak Fida ini adalah salah satu siswa berprestasi di sekolah kita. Kaitannya dengan Zoom,
insya Allah akan kita tata ulang Pak, Bapak serta Ibu. Memang kita agendakan kenapa 2 minggu pertimbangan kami. Ternyata biaya kuota itu juga sangat besar. Di samping itu para siswa itu sudah kita bekali dengan buku. Namun kalau ini nanti menjadi kesepakatan kita, akan kita tindak lanjuti sebagaimana kesepakatan ini, seperti itu. Dan bagus sekali apa yang disampaikan tadi Pak Lasyanto. Insya Allah kita sudah kita sediakan rekening khusus atau rekening khusus pembayaran. Jadi tidak harus langsung datang ke sekolah dalam melakukan pembayaran, tapi kita akan menyediakan beberapa rekening untuk pembayaran SPP dan lain sebagainya. Untuk evaluasi belajar, untuk komunikasi dengan siswa, itu memang nanti ada beberapa teknis. Salah satunya memang menggunakan Zoom, berikutnya menggunakan ada video-video pembelajaran yang sudah disiapkan oleh para guru, dan anak-anak pun nanti tetap penugasan atau tugas yang disampaikan guru itu juga bervariatif. Ada yang portofolio, ada yang video, ada yang rekaman suara, dan lain sebagainya. Terima kasih sekali lagi kami sampaikan kepada Bapak serta Ibu yang sudah bergabung pada kesempatan ini, wabil khusus yang sudah bertanya lewat chat, secara langsung seperti Pak Lasyanto tadi. Kami mengapresiasi sangat tinggi keikutsertaan Bapak Ibu, dan semoga keikutsertaan ini bisa kita langgengkan pada momen-momen berikutnya atau acara-acara berikutnya. Seperti itu, insya Allah penyampaian kami untuk program saya cukupkan sekian. Nanti kita akan bertemu pada program berikutnya. Dan kalau ada sesuatu yang kurang jelas, nanti bisa ditindaklanjuti atau ditanyakan di grup kelas masing-masing. Insya Allah seluruh guru sudah dibekali berkaitan dengan materi pada pagi hari ini. Saya selaku fasilitator dan humas di SD Muhammadiyah 8 Semarang mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan pada penyelenggaraan Zoom Minar pada kesempatan ini. Nasrul minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini salah satu ajang pembawaan juga dan makanya nanti ada program Zoom meeting juga Zoom-nya bakal ketemuan antara bapak ibu dengan anak-anak yang ada di rumah. Jadi terima kasih. Kita lanjutkan acara yang terakhir yaitu doa yang akan oleh Bapak Ibu dan semua ibu dan kepada Bapak Ibu waktu hari ini. Lupa. Mudah-mudahan.
kesempatan ini. Nanti kita berdoa kepada Allah. Semoga dalam perjalanan tahun ajaran baru ini, tahun 2020, tahun 2021, semoga diberi Allah SWT dan ilmu yang diraih oleh anak-anak kita menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia sampai akhir nanti. Mari kita bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin. Dan ya ana mazidan. Ya Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi. Maghfir lana Maulana wal-walidain Allah al-Mu'ala wa ala al-Qayyid wa al-Ibadah Allahumma dan anda sahati Tuhan ini adalah Allah. Terima kasih kami sampaikan. Demikian tadi Zoom meeting pada siang hari ini. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Kita bermuajahah bertemu kembali di Zoom meeting hari-hari berikutnya, baik dengan Bapak Ibu maupun anak-anak, untuk mengobati rasa rindu dan kangen kami semua kepada anak-anak juga kepada panjenengan. Alhamdulillah acara pada siang hari ini berjalan dengan lancar. Dari kami apabila ada kesalahan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, terima kasih. Alhamdulillah, insya Allah kegiatan seperti ini akan kita laksanakan sesering mungkin. Dan agenda kita yang paling dekat adalah parenting yang sudah kita siapkan. Pematerinya juga. Dan kalau mau usul bisa lewat wali murid. Pembicaranya siapa? Rencananya ini adalah nanti kita akan menghubungi Mas Dude Herlino. Dude Herlino tahu ya ibu-ibu ya? Nanti untuk kita hubungi supaya bisa menjadi pembicara untuk kegiatan ini. Kalau kegiatan seperti ini itu lebih mudah menghubunginya karena tidak membutuhkan transport akomodasi yang banyak. Itu terima kasih. Monggo bisa melaksanakan aktivitas yang lain. Sekali lagi tim SD Muhammadiyah
mengucapkan terima kasih dan menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup.